Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, bal ahya'u walakin la tash'urun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
تعمدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya kita akan mengikuti sambutan selamat datang oleh Ketua Majelis Ta'lim Istiqomah Qalbu Wahid, Ibu Hajah Utari Muhajir, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidana wa maulana Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Mukarram, para masyayikh, alim ulama, ustadz dan ustadzah yang kami taati dawuh-dawuhnya. Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Desa Setono Gedong, Bapak Ketua Takmir beserta pengurus dan jajarannya, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Istiqomah Qalbu Wahid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberi nikmat kepada kita, yaitu nikmat sehat, nikmat iman, nikmat semangat ibu-ibu bisa rawuh di acara majelis yang mulia ini. Kita berdoa semoga majelis ini mudah-mudahan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu undangan yang berbahagia, kami sebagai pengurus matur nuwun atas rawuhnya undangan Ustadz Karim, Ustadz Hatta, Gus Reza, dan ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah sudah meluangkan waktu bisa menghadiri undangan kami dalam acara silaturahim halal bihalal dan syukuran Hatmil Quran. Alhamdulillah kami juga matur nuwun kepada ibu-ibu pengurus dan partisipasi yang sudah ikut melaksananya acara halal bihalal ini. Semoga amal atau jernih payah panjenengan Allah akan mengganti berlipat-lipat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah majelis istiqomah yang sudah
mulai tahun 2010. Alhamdulillah kita sesuai dengan namanya, kita bisa istiqomah, bisa mengikuti, bisa mengadakan kajian-kajian, dan alhamdulillah ibu-ibu juga semangat. Alhamdulillah sekali. Dan bersamaan kemarin ada COVID, sehingga kami membentuk tadarus yang dibaca di rumah masing-masing dalam kurun waktu seminggu 1 juz. Jadi alhamdulillah dari satu grup minggu berikutnya terbentuk menjadi 3 grup. Jadi alhamdulillah 90 peserta mengikuti tadarus. Dan alhamdulillah pada putaran pertama bisa selesai, dan alhamdulillah kita juga mengadakan syukuran waktu itu tahun yang lalu dengan yang membaca doa khatmil Quran Gus Risa. Ya alhamdulillah. Untuk putaran ini alhamdulillah bertepatan dengan halal bihalal. Makanya daripada kita mengadakan sendiri, kita gabungkan dengan acara halal bihalal. Dan nanti insya Allah doa khatmil akan dibacakan oleh Gus Bat. Mudah-mudahan kita tunggu kerawuhannya, karena hari ini bertepatan ada acara ada yang keseripahan cucunya Gus War Kapundut. Ya kita doakan semoga diterima amalnya, diampuni dosa-dosanya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan adanya kita mengadakan tadarus, kita semangat beral-Quran, dan semoga dengan tadarus ini akan menemani kita di amal kubur nanti, dan akan menjadi pembela kita di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk di awalnya halal bihalal hari ini, insya Allah nanti kajian dimulai hari Kamis. Hari Kamis dimulai dengan kajian Riyadhus Shalihin dengan Ustadz Karim. Ustadz Karim insya Allah besok Kamis siap, alhamdulillah. Ustadz Karim juga siap, jadi besok Kamis ya. Besok Kamis mulai kajian. Demikian sambutan dari kami. Di dalam kata-kata kami mungkin ada yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Ketua Majelis Taklim kita, bahwa sampai saat ini memang ada beberapa ustadz yang kita undang belum sempat rawuh. Ada beberapa di antaranya sedang takziah di rumah duka Gus War. Sambil menunggu mungkin ada di antara beliau-beliau yang hadir, kita lanjutkan acara kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, mohon maaf untuk Bapak Lurah Sonogedong beserta keluarga besar Takmir Masjid Aulia Sonogedong, selamat datang, terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kita akan mengikuti sambutan Ketua Takmir Masjid Aulia, Bapak Haji Muhajir. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami muliakan para masyayikh, ustadz, ustadzah, Ustadz Zubatul Zaman, Ustadz Reza Sahlan, Ustadz Karim, Ustadz Atta,
Ustadz Edi, Yai Haji Sun Haji, dan para sesepuh yang ada di sini, dan Ibu Hajah Rini. Rini ya. Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah bisa bermuwajahah, bertatap muka di masjid yang megah ini, Masjid Aulia Setono Gedong. Semoga kehadiran panjenengan dari niat awal yang ikhlas dari rumah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan ibadah panjenengan bersilaturahim di sini. Yang kedua, kami atas nama Takmir Masjid Aulia Setono Gedong mengucapkan banyak terima kasih kepada IGW yang telah mengisi kajian-kajian di setiap hari Senin dan Kamis di masjid ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi panjenengan semuanya. Dan sekaligus semoga dengan tambahnya ilmu ini kita akan tambah ibadah kita, tambah tawaduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ibu-ibu dan bapak-bapak yang kami hormati dan kami muliakan, semoga di dalam hari Syawal ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa saling memaafkan. Tiada gading yang tidak retak dan setiap insan pasti punya dosanya. Maka dengan itu kami atas nama Takmir Masjid Aulia Setono Gedong dan pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah dengan dimaafkannya kita hablum minan nas ini, insya Allah dosa-dosa kita sudah diampuni. Dosa-dosa kita kepada hablum minallah insya Allah sudah selesai waktu lebaran kemarin, waktu sholat id. Karena sholat id itu identik dengan dingaporonya doa-doa kita setelah kita itu sebelumnya sudah membayar zakat fitrahnya. Insya Allah sudah diampuni oleh Allah dan sekarang adalah di antara kita. Mohon maaf lahir dan batin. Halal bihalal itu identik dengan orang Indonesia. Karena di lainnya Indonesia itu tidak ada namanya halal-halalan. Jadi kita sama-sama saling memaafkan berapapun dosa kita di antara kalian semuanya. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang kami muliakan, itulah yang bisa kami sampaikan. Semoga kedepannya IGW ini terus berbenah dan terus maju dan bisa, kalau yang nggak bisa hadir bisa melihat di YouTube-nya masing-masing, YouTube-nya IGW. Setiap kegiatan pasti ada YouTube-nya maupun YouTube-nya Masjid Aulia. Jadi kegiatan ini setiap saat itu selalu ditampilkan di YouTube. Karena itu kalau panjenengan tuh nggak hadir terus kangen dengan temannya, ya lihat di YouTube saja. Itulah ibu-ibu dan bapak-bapak yang kami muliakan. Sekali lagi kami atas nama keluarga besar Takmir Masjid Aulia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, inilah acara yang kita nanti-nantikan. Sekarang kita akan mengikuti tausiah yang akan disampaikan secara tunggal, tausiah tunggal oleh Bapak Ustadz Haji Muhammad Hatta. Disilakan. Ini ditodong dia ini. Oh nggih. Sampun Gus Reza. Oh nggih. Nggih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang kami hormati, kami takzimi, kami senantiasa taati nasihat-nasihat dan petuah dari para gurunda kami seluruhnya, dari mulai Kiai Haji Badruzzaman sampai ke siapa? Mohon maaf, yang di ujung Ustadz Anis. Inggih, mohon maaf. Ini saya harus pakai kacamata karena sudah sepuh itu ya. Sekali lagi saya mohon maaf kalau kemudian harus berdiri di sini karena ini bukan kehendak, bukan kewenangan, dan rasanya tidak berani. Ini rasanya tidak nyaman gitu ya. Tadi diminta oleh Abah Muhajir duduk saja kok kemudian ada busanya. Padahal beliau duduk di tempat yang tanpa busa itu saya minta, udah saya duduk di karpet saja juga. Apalagi ini rasanya berdiri di hadapan guru-guru kami. Mohon maaf Yai, mohon maaf Ustaz, seluruhnya. Yang kami hormati juga para pengurus Majelis Taklim Istiqomah Qalbun Wahid yang selalu menginspirasi saya dan menginspirasi banyak orang, menginspirasi umat untuk senantiasa mencintai Allah dengan cara yang Allah ridho insyaallah dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majelis taklim yang senantiasa mengedepankan ukhuwah, dan ini adalah hal yang sangat dirindukan oleh umat secara keseluruhan hari-hari ini. Maka kita berharap apa yang sudah dirancang, sudah direncanakan oleh para bunda, baik pengurus maupun seluruh jamaah, ini semuanya tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemberat timbangan amal soleh kelak panjenengan seluruhnya di hadapan Allah di persidangan mahsyar, yang kita tidak akan pernah mendapatkan perlindungan kecuali hanya dari Allah semata. Salawat salam semoga senantiasa terucap dari lisan kita, teriktikad dengan hati kita, dan terkuatkan fisik kita untuk senantiasa itba atas apa-apa yang telah dicontohkan, disuri tauladankan oleh sebaik-baik hamba, sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik Nabi dan Rasul, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kiranya dengan itu maka kita semua akan terakui sebagai umat beliau, yang ketika beliau mengakui kita sebagai umatnya, maka insya Allah para bunda yang dirahmati Allah, kita akan menjadi bagian dari umat yang akan tersafaati dengan safaatul uzma beliau atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Karena rasa-rasanya kalau sudah berada di majelis taklim istiqomah, istiqomah qalbun wahid, istiqomah apalagi dan seterusnya, rasa-rasanya sudah berada di lingkungan penduduk surga insya Allah. Tuh, aminnya Mas Fuad beda, buanter panjang itu aminnya Qori itu begitu. Bunda yang dirahmati Allah, karena jujur dalam tidak mempersiapkan materi secara khusus untuk halal bihalal, dan ini memang dalam rangka sekaligus kita menunggu hadirnya Gus Reza untuk kemudian bisa melanjutkan keseluruhan acara sampai tuntas nanti,
maka saya mungkin mengutip atau menyampaikan satu hal yang sederhana yang meskipun para bunda sudah memahami, mengetahuinya, semoga ada hal yang menambah atau paling tidak sesuatu yang selamat datang ya. Ahlan wa sahlan ya Nasir. Alhamdulillah. Bunda yang dirahmati Allah, semakin banyak orang alim itu semakin berat beban saya. Makanya sederhana kemawon, belum di sebelah kanan saya ada ustazah hari ini juga ustazah saya, senior saya. Bunda yang dirahmati Allah, sebuah kalimat saja sederhana. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Syawal, maka tentu ada keriang gembiraan, kesukacitaan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan lis-shaim, bagi orang-orang yang berpuasa itu akan mendapatkan farhatan, dua kebahagiaan. Farhatun, kebahagiaan yang pertama, kata beliau, ketika kita menjumpai fitr, ketika kita menjumpai buka puasa. Sebagian kemudian memaknai ketika kita menjumpai Idul Fitri. Tidak ada di antara para bunda yang saya yakin seberiman apapun, setinggi apapun level panjenengan dalam keimanan dan ketakwaan, kok ketemu buka puasa ndak seneng, itu ndak mungkin. Saya itu mengagumi para gurunda saya, para ayahanda saya, ustadzah-ustadzah itu. Sekelas ustadzah hari ini pun ketemu buka puasa nggih remen ya dan ustadzah. Pasti. Karena itu sifatnya fitrah. Bahkan jangankan berbukanya, adzannya saja itu dirindu, paling dirindu. Sehingga kata Mas Fuad ketika melakukan penelitian sederhana, kok rating acara televisi itu dibuat secara nasional, maka selama Ramadan rating adzan maghrib itu paling tinggi. Gitu ya Mas Fuad. Dan tidak tergantikan selama 1 bulan. Bahkan kalau kemudian televisinya belum adzan, Doho TV, KS TV, maka yang dicari radio, dari mulai Andika, dari mulai Wijang Songko, mana adzannya ini yang paling cepat itu ya. Loh, tuh kata bunda, betul-betul. Pas diputer ketemu adzan, tek, alhamdulillah sudah nyeruput kolak, ternyata adzannya RRI Surabaya. Tapi ini kalimat Rasul yang menarik. Betapa kemudian setiap kita itu kalau ketemu dengan iftar itu ada rasa bahagia. Seberiman apapun, setinggi apapun level ketakwaan kita, tidak ada yang kemudian ketemu dengan adzan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, astagfirullah, ngecek kuat loh, kau wis ada. Tidak ada. Farhatun, kebahagiaan yang pertama. Demikian pula dengan berjumpa dengan Idul Fitri. 1 Syawal adalah hari yang membahagiakan, dan semoga kemudian itu pun kita merasakannya, meskipun lah ini yang jadi catatan. Karena yang namanya penghantar sebelum pembicara utama itu tidak boleh lama-lama. Maka ini saya gunakan sebagai kunci penutupnya. Tapi hati-hati di kebahagiaan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bunda yang dirahmati Allah, itu mengajarkan pada kita di ujung Ramadan, di 1 Syawal, sebuah kalimat untuk mencurigai diri kita sendiri. Kalimat ini adalah kalimat yang sering kita sampaikan, tertulis di berbagai flyer, spanduk, kartu-kartu ucapan, meskipun hari ini mungkin jarang kartu ucapan itu ada. Kecuali ketika Mas Fuad dapat parcel dari Pak Wali, itu ada kartunya biasanya. Di kartu-kartu tersebut tertulis selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, taqabbalallahu minna wa minkum, ditambah biasa minal aidin
Faizin. Tambah lagi mohon maaf. Wah, kata Bunda tambah amplop itu ya, Masya Allah. Itu pasti kebiasaan beliau berbagi-bagi amplop untuk kebaikan. Jadi Bunda yang dirahmati Allah, ada kalimat taqabbalallahu minna wa minkum. Ini adalah kalimat yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW bagi kula panjenengan sami untuk mencurigai diri kita, agar supaya tidak di ujung Ramadan memasuki 1 Syawal kita telah merasa menjadi pemenang. Karena yang namanya pemenang itu berasalnya sudah sampai di titik pun. Kalau puncak setelahnya ada nggak naik lagi Bunda namanya puncak? Tidak ada. Yang ada adalah garis menurun, dan itu berbahaya. Maka Rasul mengajarkan ketika di ujung Ramadan masuk Syawal, kita diminta untuk mencurigai diri kita. Jangan-jangan amal kita di Ramadan itu ada kurangnya, ada cacatnya, ada bolongnya. Kinten-kinten wonten apa mboten? Ibadah Ramadan kita yang ada cacatnya. Kinten-kinten. Wonten apa mboten yang ada bolongnya? Itu kata Bunda. Maka kemudian Rasul mengajarkan kepada kita di ujung Ramadan masuk Syawal, mohonlah doa kepada orang-orang yang kita temui. Kita mendoakan beliau, kita mendoakan mereka, dan kita pun minta didoakan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kiranya Allah menerima ibadah kami dan ibadah panjenengan yang sudah kita lakukan kemarin. Saya khawatir ada cacatnya, ada bolongnya. Puasanya iya, secara fisik lambung tidak terisi, kerongkongan tidak teraliri air, tapi jangan-jangan lidah lisan kita tidak terjaga. Jangan-jangan pandangan kedua mata ini tidak terjaga ya Allah. Jangan-jangan telinga kami juga tidak terjaga ya Allah. Langkah kaki kami ya Allah, tangan-tangan kami ya Allah. Maka ampuni, dan kita minta doa kepada sahabat, kerabat, tetangga, saudara, para alim, gurunda-gurunda kita, ayah kita dan seterusnya, ibu kita dan seterusnya. Jadi Rasul mengajarkan kerendah hatian menuju titik di mana kemudian banyak orang menyebut sebagai hari kemenangan. Maka Rasul memasuki fase Fathul Makkah di tahun ke-8 Hijriah. Memasuki kota Mekah dari pintu gerbang tengahnya, di antara 4 pintu gerbang yang dimasuki oleh prajurit Rasulullah yang waktu itu berjumlah kurang lebih 10.000 pasukan, dengan cara satu, beliau membonceng anak seorang budak yang bernama Usama bin Zaid bin Haritha radhiyallahu anhuma. Ini adalah cucu angkat beliau karena Zaid itu putra angkat beliau. Jadi anak budak yang diangkat, yang dibonceng Rasul. Yang orang-orang Mekah hari itu menganggap bahwa Usama itu anak budak, level sosialnya rendah. Tapi Rasul menunjukkan Usama yang di atas unta beliau Qaswa. Yang kedua, kemudian beliau merendahkan wajah dan punggungnya sampai kemudian dilukiskan oleh Dr. Muhammad Ali As-Salabi. Bahkan wajah Rasul itu hampir menyentuh punuk untanya, untuk menunjukkan bahwa ya Allah, jika ini kemenangan panjenengan yang memberi, kami cuman penerima. Jadi yang memenangkan itu Allah, yang membisahkan itu Allah, yang menguatkan itu Allah, panjenengan kula sami namung nampi. Maka Rasul mengajarkan memasuki 1 Syawal, rendahkan dirimu, besarkan Allah dengan takbir-takbir kita. Maka itulah pesan yang kemudian Rasul sampaikan kepada kita, Bunda, ayah yang dirahmati Allah. Meskipun majelis taklim Istiqomah Qalbun Wahid ini jumlah jamaahnya banyak, besar, luar biasa, kompak, tapi jangan sampai muncul rasa ujub dan takabur dalam diri kita. Tapi gunakan ini dengan penuh kerendahan hati, ya Allah yang mengikat hati kami semua panjenengan. Ya Allah yang menyatukan kami panjenengan. Ya Allah yang bisa menghantarkan kami pada jalan kebaikan sampai hari ini dan sampai Engkau panggil nanti panjenengan. Sehingga kita senantiasa mawas diri, kita senantiasa berada dalam kerendah hatian, kerendah pikiran, kerendah kendalian, untuk tidak menjadi congkak, sombong, ujub dan takabur insya Allah.
Insya Allah kalau yang saya lihat dari bunda-bunda Qalbun Wahid ini, istiqomah Qalbun Wahid ngaten. Kalau ketemu itu paling tidak wajjanahaka, pundak-pundaknya itu pada turun sambil mengucapkan salam. Masya Allah. Itu paling tidak wujud kerendah hatian dari sisi fisik. Itu mungkin bunda yang dirahmati Allah, bunda ayah, para gurunda, para yai, para masayih, dan para asatid yang kami muliakan, kami hormati, kami taati, yang bisa kami sampaikan. Dan kemarin saya sudah izin pada panitia, mungkin karena itu saya ditodong di awal agar supaya tidak cepat-cepat lari gitu ya. Karena sebenarnya jam 9 acaranya di Raung, saya minta izin jam setengah 10 dan ternyata sekarang setengah 10. Saya harus lari ke sana, dan semoga kiranya Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebaikan, keberkahan buat panjenengan semua, kita semua, dan menjadikan panjenengan semua inspirator kebaikan buat apapun dan siapapun serta dimanapun insyaallah. Sehingga kelak selalu saya katakan, bisa jadi Allah akan meminta malaikatnya membangun klaster perumahan Majelis Taklim Istiqomah atau Istiqomah Qalbun Wahid di jannah miliknya insyaallah. Demikian, mohon maaf jika ada kalimat khilaf salah dalam pemaparan penyampaian, dan jika nanti para gurunda menyampaikan mohon diluruskan. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Haji Muhammad Hatta yang telah